Bayangkan sebuah gedung perpustakaan tua, berdiri sepi di sudut kampus. Tak pernah lagi digunakan sejak bertahun-tahun lalu. Lampunya mati, jendelanya berdebu, dan rak-rak bukunya dipenuhi lembaran usang yang sudah dilupakan. Tapi malam ini, beberapa mahasiswa ditantang untuk melakukan jurit malam di dalam gedung itu. Mereka menganggapnya hanya permainan, sekedar uji nyali untuk membuktikan siapa yang paling berani. Mereka tidak tahu bahwa ada alasan kenapa perpustakaan itu ditutup. Ada rahasia yang berusaha dikubur, suara-suara yang tak boleh didengar, dan makhluk yang tak pernah ingin mereka temui. Malam yang mereka kira akan berakhir dengan tawa, justru menjadi malam yang takkan pernah mereka lupakan. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton, agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Malam itu, kampus yang biasanya ramai oleh hiruk-pikuk mahasiswa berubah menjadi sunyi. Hanya suara angin malam yang sesekali menggoyangkan dedaunan di halaman, menciptakan bisikan lirih seakan-akan pepohonan sedang berbicara. Lampu-lampu jalan berkelip redup, sebagian mati, sebagian menyala samar, membuat bayangan panjang menari di tanah. Di lapangan utama, belasan mahasiswa baru berdiri berbaris. Wajah-wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Malam ini, mereka akan mengikuti salah satu tradisi paling ditakuti dalam acara orientasi kampus, jurit malam. Seorang senior berkacamata berdiri di depan barisan. Suaranya tegas, namun dingin. Jurit malam ini bukan sekadar uji nyali, katanya. Ini adalah ujian keberanian, kebersamaan, dan kepatuhan kalian. Tidak ada yang boleh berjalan sendiri. Jika ada yang tertinggal, kelompoknya harus bertanggung jawab. Bisik-bisik terdengar di antara para mahasiswa baru. Beberapa mencoba menertawakan situasi, tapi suara mereka terdengar dipaksakan. Ada pula yang memilih diam, menelan ludah, menunggu instruksi berikutnya. 4 mahasiswa berdiri agak di belakang. Mereka adalah Arga, Lila, Bima, dan Rani. Keempatnya satu kelompok, dan malam ini mereka akan berjalan bersama. Arga yang dikenal cukup berani mencoba menenangkan teman-temannya. Santai aja, ini kan cuma permainan. Senior cuma mau nakut-nakutin kita. Tapi tatapan matanya sendiri tak sepenuhnya tenang. Lila menggenggam lengan jaketnya erat-erat. Aku nggak suka begini. Suasananya aneh. Dari tadi aku merasa kayak ada yang memperhatikan kita. Bima yang biasanya banyak bicara, malam itu lebih banyak diam. Ia menatap ke arah gedung tua yang menjulang di sisi lapangan. Perpustakaan lama. Bangunan itu sudah bertahun-tahun ditutup dan justru sering jadi bahan gosip di antara mahasiswa. Rani dengan wajah pucat berbisik lirih. Aku pernah dengar cerita, katanya ada yang hilang di perpustakaan itu waktu jurit malam beberapa tahun lalu. Sampai sekarang gak pernah ditemukan. Sebelum rasa takut semakin menelan mereka, suara peluit panjang dari senior memecah udara. Kelompok pertama, maju! Satu persatu kelompok dilepas berjalan menuju jalur yang sudah ditentukan. Ada beberapa pos di sepanjang jalan. Masing-masing pos dijaga senior dengan berbagai tantangan. Tapi bisik-bisik di antara mahasiswa baru sama. Pos terakhir ada di perpustakaan lama. Ketika giliran Arga dan kelompoknya tiba, mereka diberi satu lilin menyala dan sebuah kertas berisi petunjuk arah. Senior tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Ingat, jangan berisik di pos terakhir.
Apapun yang terjadi, jangan pernah menimbulkan suara keras di dalam perpustakaan itu. Arga tertawa hambar, mencoba menutupi kegugupannya. Siap, Kak? Mereka mulai melangkah. Jalan setapak yang harus dilewati gelap dan sepi. Sesekali terdengar suara jangkrik, kadang angin mendesir membawa aroma tanah basah. Lilin kecil yang mereka bawa menjadi satu-satunya cahaya. Beberapa menit pertama terasa biasa saja. Namun, semakin jauh dari keramaian lapangan, suasana berubah. Pepohonan seakan makin rapat, menutup langit malam. Bayangan mereka sendiri terlihat bergerak di tanah, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Arga, suara Lila bergetar. Kamu dengar nggak? Kayak ada suara langkah di belakang kita. Mereka semua berhenti, menoleh serentak. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap pekat dan jalan berliku. Lilin di tangan Bima bergetar, hampir padam. Sudah, jangan bikin takut sendiri, kata Arga. Meski nadanya sendiri, tak sekurat biasanya. Mereka kembali berjalan, melewati pos pertama dan kedua. Tantangan dari senior masih sederhana, menyebut yel-yel, menjawab pertanyaan, tapi suasana hati mereka makin berat. Rasa dingin menusuk, seperti ada sesuatu yang memang menanti di ujung perjalanan. Saat beristirahat sejenak di dekat pos ketiga, Rani menatap ke arah perpustakaan lama, yang kini tampak jelas di kejauhan. Gedung itu besar, berdiri dengan dinding kusam berlumut, jendela-jendela kaca buram, dan pintu kayu yang terlihat lapuk. Dari jauhan, bangunan itu seakan hidup, mengawasi siapa saja yang mendekat. Kenapa harus perpustakaan itu ya? Gumamnya pelan. Arga menghela napas panjang. Ya mau gimana lagi? Itu bagian dari permainan. Toh, palingan cuma disuruh ambil sesuatu di dalam terus keluar lagi. Tapi jauh di dalam hati, bahkan Arga sendiri tahu malam ini tidak akan sesederhana itu. Langkah kaki mereka menapak pelan di jalan setapak yang hanya diterangi cahaya lilin. Suara gemerisik daun terdengar jelas, seakan-akan hutan kecil di belakang kampus menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Udara dingin menusuk, bahkan Bima yang biasanya tahan dingin harus menyilangkan tangan di dada. Lilin ini kayaknya gak bakal cukup sampai pos terakhir, gumam Lila sambil menatap api kecil yang goyah. Arga mencoba menenangkan. Santai aja, kita kan cuma harus ikutin jalurnya. Pos-pos ini pasti dekat-dekat aja kok. Benar saja, tak lama kemudian mereka sampai di pos pertama. Dua senior menunggu di sana dengan wajah serius, hanya diterangi lampu minyak kecil. Salah satunya berteriak, "Kelompok 4, ujian pertama. Kalian harus menyebutkan yel-yel kelompok kalian tanpa ada yang salah. Kalau salah, ulang dari awal." Mereka melakukannya, meski suara mereka bergetar. Saat menyebutkan yel-yel, angin bertiup kencang membuat lilin hampir padam. Senior hanya tersenyum samar, seolah-olah tahu lebih banyak daripada yang mereka katakan. Setelah itu mereka dipersilakan melanjutkan perjalanan. Pos kedua tak jauh berbeda. Tantangannya ringan, menjawab teka-teki. Namun, saat mereka sedang berpikir mencari jawaban, Rani tiba-tiba menoleh cepat ke belakang. "Kenapa, Rani?" tanya Bima dengan nada heran. "Ada yang lewat barusan. Aku lihat bayangan, jalan di belakang kita." Arga menoleh, tapi yang terlihat hanya lorong gelap dengan pepohonan. "Gak ada siapa-siapa, mungkin cuma bayanganmu sendiri." Rani tidak membantah, tapi wajahnya semakin pucat. Ia terus memeluk dirinya sendiri, berjalan makin dekat dengan Lila. Mereka kembali melangkah. Semakin dekat ke perpustakaan lama, semakin kuat perasaan aneh yang menyelimuti. Tiba-tiba dari arah kanan jalur terdengar suara bisikan. Lembut, nyaris tak terdengar, tapi jelas bukan suara mereka berempat. "Shh, jangan ribut,"
Lila berhenti mendadak. "Kalian dengar itu?" Suaranya sedikit meninggi. Arga dan Bima saling pandang. Mereka memang mendengar sesuatu tapi enggan mengakuinya. "Paling cuma suara angin," jawab Arga cepat. Namun Rani justru menutup telinganya. "Bukan angin, itu suara orang, suara perempuan." Keempatnya saling berdekatan berjalan lebih cepat. Jalan semakin menanjak dan kini bangunan perpustakaan lama tampak semakin jelas di depan mereka. Bangunan itu menjulang dengan jendela-jendela tinggi, sebagian pecah, sebagian tertutup debu. Atapnya gelap dan dari kejauhan tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang mendekat. Sebelum mereka sampai di sana, ada satu pos ketiga terakhir. Seorang senior perempuan berdiri di depan meja kecil dengan lilin. Senyumnya dingin, matanya menatap tajam ke arah mereka. "Kalian kelompok terakhir yang lewat, sudah siap ke pos akhir?" tanyanya. "Siap, Kak," jawab Arga meski suaranya ragu. Senior itu hanya mengangguk pelan, lalu menambahkan kalimat yang membuat bulu kuduk merimang. "Ingat baik-baik, kalau sudah masuk ke perpustakaan, jangan berisik, jangan teriak, jangan menangis, jangan pernah menantang suara apapun yang kalian dengar. Kalau kalian melanggar," ia menatap satu persatu wajah mereka dengan sorot tajam, "kalian akan tinggal di sana selamanya." Suasana hening. Lilin di meja mendadak padam, padahal tak ada angin. Senior itu hanya tersenyum tipis lalu memberi isyarat agar mereka jalan. Dengan langkah berat, mereka bergerak menuju perpustakaan. Semakin dekat, semakin jelas detil bangunan tua itu. Dindingnya retak, lumut menjalar, pintu kayu berwarna coklat tua tampak rapuh. Anehnya, pintu itu sedikit terbuka, bergoyang pelan seperti memang sudah menunggu kedatangan mereka. Rani menggenggam lengan Arga erat-erat. "Aku gak mau masuk, ini gak enak gak? Pasti ada sesuatu di dalam." Arga mencoba tetap rasional. "Kita cuma disuruh masuk sebentar, mungkin ambil tanda atau semacamnya. Habis itu keluar lagi." Namun Bima yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. "Kenapa pintunya kebuka sendiri? Harusnya kan dikunci." Tidak ada yang menjawab. Mereka berdiam diri, hanya mendengar deru nafas masing-masing. Lilin di tangan Lila bergetar hebat seakan tahu apa yang menanti di balik pintu itu. Perpustakaan lama berdiri kokoh di depan mereka. Diam, tapi terasa hidup. Seperti mata yang mengawasi, seperti mulut yang siap menelan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, mereka semua sadar, jurit malam ini bukan sekedar permainan. Pintu kayu yang setengah terbuka itu berderit pelan saat Arga mendorongnya. Suaranya melengking panjang, menembus keheningan malam, seolah-olah seluruh bangunan menjerit tidak rela diganggu. Udara dingin menyergap begitu mereka melangkah masuk. Berbeda dari udara luar, lebih menusuk, lebih lembab, dan mengandung aroma apek bercampur amis besi. Lampu senter kecil yang mereka bawa hanya mampu menyingkap sedikit kegelapan. Rak-rak buku menjulang tinggi, di kiri dan kanan, berdebu tebal, seakan-akan tidak pernah tersentuh tangan manusia selama bertahun-tahun. Debu berterbangan setiap kali mereka melangkah, membuat suasana semakin pekat. "Ya Tuhan, ini lebih seram dari bayanganku," bisik Lila sambil menutup hidung dengan lengan bajunya. Di tengah ruangan utama ada meja sirkulasi kayu besar. Permukaannya dipenuhi bekas goresan, seperti pernah ada sesuatu yang mencoba menggaruk dengan keras dari atasnya. Di sana tergeletak sebuah buku tua, lusuh, sampulnya menghitam karena jamur. Bima melangkah pelan, menyalakan senter ke arah buku itu. "Kenapa ada buku di sini? Padahal perpustakaan ini katanya udah dikosongin kan?" Rani menatap dengan waspada. "Jangan disentuh." Tapi Arga, dengan rasa ingin tahu yang lebih besar daripada ketakutannya, mengambil buku itu. Sampulnya keras, hampir rapuh, dan saat dibuka, terlihat tulisan tangan yang kabur dimakan waktu. Itu bukan buku bacaan biasa, melainkan catatan harian. Arga membaca pelan.
21 Oktober. Semua mahasiswa dipulangkan lebih awal. Suara itu kembali terdengar di antara rak buku. Aku berusaha diam, tapi bisikan makin keras. Mereka bilang aku harus menjaga keheningan. Kalau ada yang melanggar, aku akan menanggung akibatnya. Arga menelan ludah, lalu menutup buku itu cepat-cepat. Sepertinya ini catatan pustakawan terakhir di sini. Menjaga keheningan, ulang Bima lirih. Maksudnya apa? Sebelum ada yang sempat menjawab, terdengar suara buku jatuh dari rak paling ujung. Brak! Mereka semua tersentak, menoleh ke arah suara itu. Senter Arga diarahkan, tapi lorong rak buku itu kosong. Hanya debu yang masih melayang di udara. Pasti ada kucing atau tikus, ucap Arga berusaha menenangkan diri sendiri, tapi suaranya terdengar goyah. Mereka melangkah lebih dalam. Lorong demi lorong dipenuhi rak buku yang tinggi, beberapa miring seakan siap roboh. Bayangan mereka sendiri bergerak di dinding, tapi ada saat-saat tertentu bayangan itu seperti tidak sesuai dengan gerakan tubuh mereka. Lihat, bisik Lila keras menunjuk ke rak sebelah kiri. Kalian lihat itu? Di antara celah buku seolah-olah ada bayangan wajah yang menatap mereka. Hanya sepersekian detik, lalu menghilang. Rani mulai panik. Aku nggak mau di sini. Ayo keluar. Mereka bergegas kembali ke arah pintu utama. Tapi ketika sampai, pintu itu yang tadi terbuka kini sudah tertutup rapat. Arga mencoba mendorong, tapi pintu tak bergeming. Ditendang pun percuma. Tidak mungkin. Tadi kan terbuka, kata Arga panik. Bima menarik tangannya. Berarti kita memang gak boleh keluar. Hening beberapa detik. Hanya suara nafas terengah dan detak jantung yang terasa semakin keras di telinga mereka sendiri. Lalu terdengar suara lain, getaran keras dari salah satu pintu kecil di sisi ruang utama. Pintu itu bergetar seperti ada sesuatu di baliknya yang berusaha keluar. Duk, duk, duk. Rani menutup mulutnya agar tidak berteriak. Lila meraih tangan Bima dengan gemetar. Kenapa pintunya bisa begitu? Desis Lila. Arga menyorotkan senter ke arah pintu itu. Ada tulisan pudar di papan kayu di atasnya. Ruang arsip. Tiba-tiba suara hentakan berhenti, berganti dengan suara bisikan panjang yang keluar dari celah pintu. Suara itu parau, berat, tapi jelas. Sss, jangan berisik. Rani tidak tahan lagi. Ia menjatuhkan lilin yang digenggamnya, membuat api padam seketika. Ruangan makin gelap. Rani, jangan panik. Arga mencoba meraih tangannya. Namun saat lilin padam, untuk saat mereka semua melihatnya, di antara rak-rak buku berdiri sosok perempuan bergaun putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya sedikit membungkuk. Ia tidak bergerak, hanya berdiri, menatap lurus ke arah mereka. Dan di sudut lain, bayangan lain muncul. Sosok tinggi dengan wajah samar seakan seorang pustakawan tua, matanya kosong, berdiri di depan meja sirkulasi. Mereka semua membeku. Lilin di tangan Lila hampir padam. Senter di tangan Arga bergetar hebat. Lalu pintu ruang arsip kembali bergetar. Kali ini jauh lebih keras. Duk, duk, duk. Seseorang atau sesuatu sedang berusaha keluar. Getaran dari pintu ruang arsip berhenti mendadak, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam daripada suara dentumannya tadi. Hanya suara napas terengah-engah yang memenuhi udara. Gah, kita harus keluar sekarang juga, bisik Rani, hampir menangis. Arga mencoba mengatur napas. Aku sudah coba pintu utama, terkunci rapat. Kita harus cari jalan lain. Senter di tangannya bergetar, cahayanya menyorot ke lorong rak sebelah kanan. Dalam sepersekian detik, ia melihat bayangan putih melintas cepat, seperti seseorang berlari menyeberangi lorong. Siapa itu? Arga spontan bersuara keras. Seolah menjawab, rak buku di ujung lorong roboh dengan suara keras, brak. Debu berhamburan, buku-buku jatuh berserakan.
Lila menjerit, buru-buru menutup mulutnya sendiri. Diam, jangan ribut. Bima mendesis dengan wajah tegang. Kalian ingat peringatan senior tadi? Jangan berisik di perpustakaan ini. Keheningan kembali merayap, tapi kali ini bukan keheningan biasa. Udara menjadi semakin dingin, membuat bulu kuduk meremang. Dari lantai atas, terdengar langkah kaki berat, pelan tapi jelas. Meski mereka tahu perpustakaan ini sudah lama dikunci dan lantai atas tidak boleh dimasuki siapapun. Gah, di atas ada orang. Suara Lila hampir tak terdengar. Arga menyorotkan senter ke arah tangga kayu tua. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi langkah kaki masih terdengar, semakin dekat, seperti ada yang berjalan perlahan menuju mereka. Bima menahan napas. Kita jangan naik, cari jalan keluar di lantai bawah. Mereka bergegas menyusuri lorong lain, melewati rak-rak tinggi yang menjulang. Namun justru di lorong sempit itu Arga melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan senter. Di ujung lorong, berdiri seorang perempuan bergaun putih. Wajahnya samar tertutup rambut kusut. Ia tidak bergerak, hanya berdiri tegak. Namun tiba-tiba kepalanya menoleh ke samping dengan gerakan cepat tak wajar, memperlihatkan separuh wajah pucat dengan mata kosong menatap tajam. Lari! Mereka semua berlari, kaki menghantam lantai kayu tua yang berderit-derit. Rani histeris, suaranya pecah di antara gema perpustakaan. Namun makin mereka berlari, makin terasa bahwa lorong tidak berujung. Rak-rak seakan berubah posisi membuat mereka berputar di tempat yang sama. Aku kenal jalannya tadi. Bima panik. Kita muter di sini terus gak? Tiba-tiba, di sisi mereka rak-rak mulai bergetar sendiri. Buku-buku jatuh dari atas, berterbangan, beberapa menghantam lantai dengan suara keras. Dari celah rak, muncul tangan hitam kurus meraih keluar, jari-jarinya panjang, berusaha menangkap mereka. Rani berteriak lagi. Ah! Sekejap itulah, seluruh ruangan bergemuruh. Dari balik rak, terdengar suara parau, berat, memanggil salah satu dari mereka. Rani! Suara itu bergema, seperti berasal dari bumi dalam. Rani membeku, tubuhnya gemetar hebat. Dia manggil namaku. Arga menarik tangannya paksa. Jangan dengarkan, jangan berhenti. Mereka berlari menuju ruang baca utama, sebuah ruangan luas dengan deretan meja panjang yang dipenuhi buku-buku berserakan. Lilin di tangan Lila akhirnya padam sepenuhnya, menyisakan hanya cahaya senter Arga yang sudah meredup. Di tengah ruangan itu mereka berhenti. Semua arah lorong tampak sama, gelap dan penuh rak. Tidak ada jalan keluar yang jelas. Ini nggak masuk akal. Bima terengah. Kita tadi lewat pintu ini, tapi sekarang bentuk ruangannya beda. Lalu sesuatu muncul. Bayangan tinggi berdiri di depan meja sirkulasi. Kali ini lebih jelas. Sosok pria tua dengan pakaian pustakawan. Wajahnya dipenuhi luka bakar, matanya kosong. Ia menatap lurus ke arah mereka. Suara berat keluar dari mulutnya, meski bibirnya tidak bergerak. Siapa yang berisik? Arga mundur beberapa langkah. Kita nggak bermaksud mengganggu. Suaranya bergetar. Namun suara itu kembali, kali ini jauh lebih keras, bergema di seluruh ruangan. Jangan berisik! Rak buku di sekitar mereka berjatuhan satu persatu, menutup jalur keluar. Suara langkah kaki dari lantai atas kembali terdengar, semakin keras, seakan-akan lebih dari satu sosok sedang menurun menghampiri mereka. Rani menangis tanpa suara, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lila berpegangan pada Bima, tubuhnya gemetar hebat. Arga, meski berusaha kuat, tahu bahwa mereka sudah masuk terlalu dalam. Perpustakaan ini bukan hanya bangunan tua, ia adalah penjara. Tempat roh-roh yang tak tenang berkeliaran, menunggu mangsa berikutnya. Dan malam ini, mereka adalah tamunya. Rak-rak yang berjatuhan meninggalkan debu tebal yang membuat pandangan semakin kabur. Mereka semua batuk-batuk, mencoba mencari celah untuk bersembunyi. Arga mengarahkan senter ke sekeliling ruangan. Namun cahaya itu hanya menyingkap bayangan-bayangan tinggi yang seolah bergerak sendiri. Gah,
Kita nggak bisa terus-terusan lari tanpa arah, kata Bima terengah. Harus ada jalan lain keluar, cari ruang lain. Arga mengangguk cepat. Ia menarik kelompoknya menuju pintu kecil di sisi kanan ruangan. Papan kayu di atas pintu itu masih terbaca samar. Ruang arsip. Pintu yang sebelumnya bergetar hebat. Dengan hati-hati, Arga mendorongnya. Anehnya, pintu itu sekarang terbuka begitu saja, tanpa perlawanan. Mereka masuk. Udara di dalam jauh lebih dingin dan bau besi karatan menusuk hidung. Ruangan itu penuh dengan lemari arsip besi tua. Beberapa pintunya sudah terbuka. Kertas-kertas kusam berseratan di lantai. Cahaya senter menyorot debu yang berterbangan seperti kabut tipis yang tak mau hilang. Lila berjongkok mengambil selembar koran yang sudah menguning. Ia membaca keras-keras dengan suara bergetar. Mahasiswa hilang misterius di perpustakaan kampus tidak pernah ditemukan. Mata Lila melebar. Ini tanggalnya lebih dari 20 tahun lalu. Rani yang masih bergemetar menambahkan. Aku pernah dengar cerita itu. Katanya ada mahasiswa yang suka belajar di perpustakaan sampai larut malam. Suatu hari dia nggak pernah keluar lagi. Mereka cari berhari-hari, tapi nggak ketemu. Sejak itu, perpustakaan ini ditutup. Arga mengambil kertas lain dari tumpukan. Isinya catatan resmi kampus. Gedung perpustakaan lama akan ditutup permanen akibat kejadian tak terjelaskan. Seluruh koleksi dipindahkan. Akses dilarang kecuali untuk keperluan darurat. Bima menelan ludah. Jadi benar, ada yang hilang di sini. Dan mungkin belum pernah pergi. Saat mereka sibuk membaca, tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan. Suara itu lirih, seperti datang dari lorong sempit di belakang rak arsip. Tolong, jangan tinggalkan aku di sini. Rani menutup telinganya. Aku nggak mau dengar, aku nggak mau dengar. Tapi suara itu semakin jelas, seakan-akan mendekat. Langkah-langkah samar terdengar menyeret di lantai besi. Senter Arga bergetar, cahayanya menyorot ke arah suara. Di ujung lorong, tampak sosok perempuan muda mengenakan seragam mahasiswa lama. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, matanya kosong penuh air mata. Ia meraih ke depan dengan tangan gemetar. Temani aku, jangan tinggalkan aku sendirian. Lila menjerit pelan, tubuhnya kaku. Itu mahasiswi yang hilang. Sosok itu bergerak maju, tapi bukan berjalan, melainkan meluncur, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangannya semakin dekat, jemarinya pucat seperti es. Keluar, sekarang juga. Arga menarik teman-temannya keluar dari ruang arsip. Mereka kembali ke ruangan utama, tapi kondisi semakin kacau. Rak-rak ini bergeser sendiri, seperti hidup. Jalan yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Dan di tengah kekacauan itu, Arga melihatnya, sosok pustakawan tua dengan wajah hangus terbakar, berdiri tak jauh dari mereka. Kali ini lebih jelas, matanya bolong hitam, kulitnya melepuh. Ia mengangkat telunjuk ke bibirnya, memberi tanda diam. Namun justru saat itu Rani tak tahan. Ia menangis keras, tubuhnya bergetar hebat. Suara tangisannya bergema di seluruh ruangan. Sosok pustakawan itu menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali di depan Rani. Ia menunduk, wajahnya hampir menempel pada wajah Rani. Dari mulutnya keluar bisikan dingin yang menusuk tulang. Jangan berisik. Rani menjerit histeris, jatuh terduduk di lantai. Arga panik, mencoba menarik Rani, tapi tiba-tiba lantai di bawah mereka bergetar. Rak buku satu persatu roboh, menutup jalan, hingga mereka terpisah. Debu mengepul, pandangan jadi kacau. Dalam kekacauan itu, Arga mendapati dirinya sendirian. Bima, Lila, dan Rani terhalang rak tumbang. Arga, hati-hati! Teriak Bima dari seberang.
Arga menoleh lalu membeku. Di depannya, hanya berjarak beberapa langkah, berdiri sosok pustakawan tua itu. Wajahnya penuh luka bakar, matanya kosong. Ia mendekat perlahan, langkahnya menyeret. Arga mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Sosok itu berhenti lalu membungkuk mendekat. Suaranya parau menusuk telinga. Di perpustakaan ini hanya ada keheningan. Siapapun yang melanggarnya akan tinggal di sini selamanya. Arga berdiri terpaku, napasnya memburu. Sementara sosok pustakawan tua itu terus mendekat. Wajah hangusnya tampak jelas dalam cahaya senter. Matanya seperti lubang hitam yang menyedot seluruh keberanian. "Kenapa kau masih di sini?" Suara itu parau, menyerupai bisikan dan erangan sekaligus. Tak ada yang boleh ribut, tak ada yang boleh pergi. Arga berusaha menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia ingin berteriak memanggil teman-temannya, tapi suaranya seakan tercekik. Di balik rak-rak yang tumbang, ia samar-samar mendengar Rani menangis. Lila berteriak panik dan Bima mencoba meredam. Keberanian terakhir Arga muncul. Ia mengangkat senter, menyorot langsung ke wajah sosok itu. Namun, cahaya bukannya membuat sosok itu menjauh, justru membuatnya tampak lebih menyeramkan. Kulitnya yang melepuh berkilau basah, seakan baru saja terbakar. Bau daging gosong tiba-tiba menyeruak. Arga mundur, kakinya terantuk tumpukan buku. Senter hampir terlepas dari genggamannya. Tiba-tiba, rak-rak yang roboh bergetar hebat. Buku-buku terlempar ke udara, beterbangan seperti dilemparkan tangan tak kasat mata. Dari tengah kebulan debu, muncul bayangan-bayangan hitam lain. Makhluk tanpa wajah, tubuhnya tipis seperti asap, bergerak melingkari ruangan. Lila menjerit di balik rak. "Mereka mengurung kita, mereka nggak mau kita keluar." Arga menoleh, mencari celah. Ia melihat di dinding belakang ada sebuah pintu tua, setengah terbuka, dengan cahaya samar menembus dari celahnya. Itu bukan pintu yang mereka masuki, seperti pintu lain yang hanya muncul di saat ini. "Ke pintu itu, cepat!" teriak Arga. Dengan sekuat tenaga Bima mendorong rak yang menghalangi. Lila dan Rani merangkak keluar dari celah sempit. Wajah mereka penuh debu, mata merah karena tangis. Mereka semua berlari ke arah Arga. Namun pustakawan tua itu menjerit panjang, suara melengking hingga kaca jendela pecah bersamaan. Bayangan-bayangan hitam segera meluncur mengejar mereka. Arga meraih tangan Rani yang hampir jatuh. "Ayo, jangan berhenti." Mereka berempat akhirnya mencapai pintu itu. Arga menendangnya keras-keras dan pintu pun terbuka. Cahaya putih menyilaukan menyapu ruangan, seolah mengelan mereka semua. Seketika, suara jeritan, tangisan dan buku-buku berjatuhan berhenti. Mereka terhuyung keluar. Saat mata mereka menyesuaikan dengan cahaya, ternyata mereka berada di luar gedung perpustakaan. Udara malam segar menusuk wajah. Bulan menggantung tinggi. Gedung tua itu berdiri diam, gelap, seolah tak terjadi apa-apa. Keempatnya saling berpandangan, terengah-engah, wajah penuh ketakutan. Apa tadi itu nyata?" tanya Rani dengan suara parau. "Nyata atau enggak, aku nggak mau pernah masuk lagi ke tempat ini," jawab Lila sambil menangis. Bima meraih pundak Arga. "Kalau tadi kau nggak lihat pintu itu, mungkin kita udah nggak keluar hidup-hidup." Arga masih menatap gedung perpustakaan lama itu. Jendelanya kosong, hitam pekat. Tapi di salah satu jendela lantai 2, ia yakin melihat bayangan seseorang berdiri. Bayangan pustakawan tua itu menatap ke arah mereka.
tak bergerak. Arga segera mengalihkan pandangan, menggenggam tasnya erat. "Ayo, kita pergi dari sini." Mereka berempat berjalan cepat meninggalkan halaman perpustakaan. Namun ketika sudah cukup jauh, samar-samar mereka masih bisa mendengar suara buku jatuh. Beberapa hari kemudian, kampus kembali heboh. Berita menyebar tentang suara-suara aneh di gedung perpustakaan tua. Ada mahasiswa lain yang mengaku mendengar tangisan perempuan dari dalam, padahal gedung itu sudah lama dikunci. Arga, Bima, Lilah, dan Rani memilih bungkam. Mereka tak pernah menceritakan detil apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi sejak kejadian tersebut, keempatnya sering bermimpi sama. Berada di lorong gelap, penuh rak buku, mendengar suara bisikan berulang-ulang. "Jangan berisik, atau kau akan tinggal di sini selamanya." Dan tiap kali terbangun, mereka merasa ada buku tua di meja belajar mereka. Buku yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.